Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, bertemu kembali ya dalam pelajaran matematika. Kemarin kita sudah membahas mengenai untung dan rugi. Nah, sekarang tema selanjutnya masih dalam aritmetika, dalam bab aritmetika, yaitu mengenai apa? Diskon, ya. Mengenai apa? Diskon atau disebut juga rabat atau biasa juga disebut dengan korting. Nah, diskon itu sebetulnya apa sih? Diskon itu, wah antum udah familiar banget ini ya, pasti semua tahu, saya yakin ini tahu lah. Dan yang dicari, nah, diskon itu ya sederhananya apa? Potongan, ya potongan harga itu diskon. Nah, sekarang kan lagi zaman-zamannya online tuh. Ada Tokopedia, ada Bukalapak, ada Shopee, ada Lazada. Wah, diskon 50%, 20%. Wah, itu kan. Atau mungkin antum juga sering dengar tuh ibu-ibu. Pah, diskon tuh 50% Ramayana. Nah, jadi ada potongan harga, itu diskon ya. Oke. Gini, langsung aja. Ini gampang banget, teman-teman, ya. Teorinya juga nggak terlalu banyak teori sebetulnya, dan antum juga sudah familiar dengan kata-kata diskon ini. Nah, misal ini hanya template sederhananya aja ya, boleh dihafal boleh enggak, tapi pada dasarnya nggak harus pakai ini juga sih. Nah, biasanya diskon itu kan dalam bentuk persen. Berapa persen? 50%, 70%, 30%, 20%. Nah, dalam persen ya. Persen diskon itu sama dengan ya, diskon per harga sebelum diskon. Ya, oke. Dikali berapa? 100. Nah, gini teman-teman. Harga diskon di sini ya, harga diskon ini ingat, kalau ini ya adalah diskon persentasenya. 50%, misal 20%. Nah, ini ya yang dimaksud diskon di sini. Nah, kalau yang di sini itu diskon yang dimaksud misal ya 20% itu berapa? Misal 5.000 gitu ya. Atau 50% tuh 10.000. Nah, ini maksudnya kalau ini dalam persentasenya, kalau ini dalam bentuk uangnya, dalam bentuk rupiahnya. Atau kalau mau kita jabarkan sedikit ya, harga diskon ini kan sebetulnya gini, harga sebelum diskon ya dikurangi harga ya setelah diskon. Nah, sama aja, dibagi harga sebelum diskon ya, dikali 100%. Nah, atau ya, kalau antum mau nyari ininya nih, mau nyari ininya ya, berarti gini, sama aja sih, tinggal antum kalikan aja. Diskon itu sama dengan ini, kita kalikan ke sini ya, jadi sama dengan, ayo gimana kira-kira? hmm? Berapa gimana ya? Diskon dikali persen ya, maksudnya di sini persen diskon dikali harga sebelum diskon. Oke, cuman ini aja teorinya teman-teman, cuman ini aja ya. Ingat, persen diskon di sini, ingat persennya itu sama dengan diskon per harga sebelum diskon. Diskon di sini kan berarti harga sebelum diskon dikurangi harga setelah diskon. Nah, ini potongannya tuh dari mana dapat potongan, yaitu dari harga diskon dikurangi harga sebelum diskon dikurangi harga setelah diskon. Itu namanya potongan atau diskon, dikali 100% dibagi harga sebelum diskon ya. Ini ya perlu nggak perlu sih sebetulnya ya, nanti juga kita lihat bisa dipraktekkan atau bisa juga dengan cara lain mengerjakan dalam perhitungan diskon ini. Misal contoh ya, misal ya,
Gimana contohnya? Hmm, nah, saya punya ayam ya. Ayam harganya 100.000 misal. Harga ayam 100.000. Nih, saya mau jual ayam. Nah, kemudian ya karena saya jualnya ke salah satu murid Zat, ya, saya jual ke siapa ya? Ke Banyu misal ya. Saya berjual ke Banyu, ini harganya ya udah Banyu beli deh ayam saya dengan diskon. Saya kasih diskon nih, antum saya kasih diskon berapa? Nggak nanggung-nanggung, diskonnya 50% pemirsa. Wah, oke, saya punya ayam, harganya tuh awalnya 100.000, tapi karena saya jual ke Banyu, ya udahlah. Nih, Banyu. Oke, saya jual aja dengan harga dengan potongan diskon 50%. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa berapa harga yang harus ya, yang harus dibayar oleh Bayu? Dibayar oleh Banyu misal. Oke, berapa harganya setelah diskon tentunya? Gimana caranya teman-teman? Gampang aja. Gini ya ceritanya. 50% ya. Diskonnya ini kita harus tahu diskon 50% tuh berapa ya. Diskon atau potongan 50% tuh rupiahnya tuh berapa? Nah, ini kan gini, 50 per persen itu kan 100 ya. Kemarin kita sudah belajar 50 per 100 dikali dari berapa? 50% itu dari berapa? Dari harga berapa? Dari harga ini kan 100.000 kan? Oke, berarti dikali 100.000. Oke, dapat gimana? Ini coret, ini coret. Terus kemudian 50. Oke, 50 tinggal tambah nolnya aja, berapa ini? 1, 2, 3. Oke, ini ya. Oh, jadi dapat yang 50% ini itu sama dengan berapa? 50.000. Jadi potongan atau diskonnya 50.000, harganya 100.000. Berarti berapa yang harus dibayarkan oleh Banyu? Berarti 100.000, terus dapat diskonnya 50.000 atau 50% tadi. Ya, berarti yang harus dibayarkan itu adalah 50.000. Gampang ya? Aduh, cetek. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Ini latihan aja sih, karena gampang. Ini teorinya udah selesai tadi. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Harus agak fokus dikit teman-teman ya. Perhatikan baik-baik. Step by stepnya harus diikuti. Pemilik toko membeli buku dengan harga 20.000. Berapa rupiah toko harus memasang harga pada buku tersebut jika dengan memberikan diskon 25% toko masih mendapatkan untung 4.000? Jadi gini. Nah, jadi si toko ini pengen ngasih ke umum teh, "Woi, buku di saya ini diskonnya 25% nih." Nah, tapi bukan berarti si toko itu juga harus rugi, enggak. Ya, tetap dia itu dapat untung walaupun ngasih 25%. Ya, jadi gimana strateginya? Ya, berarti harganya harus dinaikkan. Ya, harga jualnya harus dinaikkan. Misal harga asalnya sebetulnya 20.000, harga asalnya sebetulnya 5.000 misal. Tetapi karena ingin didiskon dan supaya saya gak rugi nanti, ya udah saya harganya jadi 10.000 gitu ya. Oke. Nih contoh yang gimana ya, ilustrasinya gini. Misal saya punya harganya 5.000. Ini ilustrasi, ini sebelum ke soal ya, supaya kalian tahu ilustrasinya tuh kayak gimana, apa yang dimaksud di soal. Nah, si 5.000 ini teman-teman, saya mau kasih diskon, misalkan diskonnya adalah berapa ya, 1.000 gitu ya. Saya mau kasih diskon, jangan 1.000 deh, diskonnya berapa? Diskonnya 2.000 misal. Nah, tapi saya juga harus dapat untung, misal 1.000 untungnya. Nah, berarti berapa harga yang harus saya pasang?
supaya setelah didiskon, ya, saya tetap dapat keuntungan Rp1.000. Berapa? Berapa coba? Oke, gimana caranya? Gampang ya. Berarti harga yang harus saya pasang itu pertama 5.000 ditambah diskonnya. Lihat ya. Diskonnya berarti 2.000 ditambah keuntungan yang saya dapat berapa? 1.000. Nah, jadi berapa? 5.000 ditambah 2.000 ditambah 1.000 berapa? 8.000. Nah, jadi kalau saya punya harga sesuatu 5.000, ya. Kemudian saya ingin mendapatkan untung 1.000 tapi dengan diskon 2.000, berarti saya harus menjualnya itu 8.000. Karena dengan 8.000 kalau saya ngasih diskon 2.000 tetap dapat untung 1.000. Jadi sebetulnya yang ada diskon-diskon sekarang itu bukan betul-betul murni potongan ya teman-teman. Bisa jadi harganya memang dinaikkan dulu baru kemudian didiskon. Ya sebetulnya sama aja, sama-sama dodol ya. Oke. Paham ya ilustrasinya. Jadi untuk mendapatkan diskon 2.000 ya dan juga tetap dapat untung 1.000, ya udah saya naikkan harganya yang tadinya 5.000 jadi 8.000. Oke, sekarang lanjut kita ke soal. Hapus dulu ya nih, kita hapus dulu. Oke. Lanjut ke soal. Kita yang ditanyakan apa? Jika dengan memberikan toko masih mendapatkan. Nah, tadi yang ditanyakan itu berapa sih toko harus masang harga? Ya, yang tadi 8.000 tadi. Nah, saya misalkan harga yang harus dipasang oleh si toko itu adalah X. Ya, X ini misalkannya. Sama dengan berarti pertama harga asal ditambah diskonnya tadi sama ditambah keuntungannya. Keuntungan yang ingin didapat itu berapa? Nah, harga asal maaf teman-teman. Harga asalnya berapa? Nih ya 20.000. Tinggal masukin aja sebetulnya. Ditambah diskonnya berapa? Diskonnya katanya 25%. Nah, 25% itu dari apa? Dari apa coba? Dari harga jualnya, dari harga yang dipasangnya. Ya, 25% dari harga X. Berarti 25% X. 20. Nah, ditambah keuntungan. Keuntungannya yang ingin didapat berapa? Katanya 4.000. Ya. 4.000. Oke, 20.000 ditambah 4.000 berapa? 24.000 ditambah 25 per, ingat ya, persen itu per 100 kan? X, ini X. Coba pelan-pelan ya, harus dipahami step by stepnya. Nah, si X kalau saya pindah ruas kan ya. Oke, saya pindah ruaskan. X min, ini kan asalnya plus, jadi min 25 per 100 sama dengan 24.000. Oke, ini berapa? X min, maaf, kelewat ininya. Lihat ya, ini X ya. Oke. X min 25 per 100 X sama dengan 24.000. Ini sebetulnya berapa coba ya? Gampang ya. 75 per 100. Oke, ayo gimana? Bisa langsung dapat 75 per 100? Gimana caranya? Ingat ya teman-teman, X ini kan 1X sebetulnya. Ya gak? Nah, 1X per 100 gini. Nah, sebetulnya ini kan 1. Boleh gak kalau saya tulis ini 100 per 100? 100 per 100 berapa? 1 kan? Ya,
Jadi sama aja, ini 100/100 itu sama dengan 1. Ingat teman-teman, konsepnya lagi-lagi. Kalau antum menemukan segitiga, bukan segitiga, kotak sama dengan segitiga, maka setiap antum menemukan segitiga, boleh antum ganti dengan kotak. Ini 1 nih. Dan ternyata 100/100 pun juga 1, maka boleh dong saya ganti 100/100, ya. Yang ini X nih, dikurangi 25/100. Kenapa harus 100? Karena ingat, untuk menyamakan penyebut tadi. Ya udah, hajar, ini kan 100. Terus 100 dikurangi 25 berapa? 75. Jadi 75/100. Nah, itu dari sana ya, dapat 75/100 itu. Nah, ini X, jangan lupa X, kemudian 24.000. Gimana caranya? Gampang ya. Sebentar, kita geser dulu. Oke. Nah, ini kan tinggal kali silang. Oke, tuh ya, sebetulnya bisa langsung, tapi nggak apa. Saya tunjukkan step by stepnya. 75x sama dengan ini kali silang ke sini. Jadi 24.000 ya dikali berapa? 100. Yang ini nih. Kali silang. Kemudian yang X sama dengan, berarti gimana? 24.000 dikali 100 per berapa? 75. Oke, saya bagi ya. Berapa ini? Coba saya perkecil dulu. Ini saya bagi berapa? Saya bagi 5, boleh? Boleh ya. Kita bagi 5 misal, ini bagi 5 jadi 20. Oke. Kemudian ini dibagi 5 jadi berapa? Ayo. Ayo bagi 5. 1, 5. Jangan lemot. Masih bisa dibagi? Masih. Kita bagi 5, bagi 5. Jadi dapat 4, dapat 3. Kayak hajar. Gampang, 4/3. Oke. Gimana kalau udah kayak gini? Gampang juga ya. Ini kan gini, 24.000. Ini juga bisa dihajar teman-teman. Hajar 24-nya. Berarti sisa berapa? 24 dibagi 3 berapa? 8. 8.000 dikali 4 berapa ya? 32.000. Oke, dapat deh 32.000. Jadi katanya, kalau tadi harga asalnya 20.000, kemudian supaya tetap ada pelangnya tuh diskon. Padahal bukan potongan, emang harganya dinaikin, tetap aja nanti dapat dia si pedagang 4.000. Itu ya, itu strategi strategi berdagang. Tapi nggak tahu sih, nggak, ya mungkin strategi marketingnya boleh aja. Oke, lanjut ya. Kemudian kita ke soal lagi nih, ini setelah ini selesai. Nah teman-teman, lihat, Andi membeli baju di toko dan membayar 32.000. Harga yang ia bayar ternyata sudah mendapat diskon 20%. Berapa harga yang tertera pada baju yang ia beli? Oke, 32.000 ini ya, 32.000 ini harga setelah mendapat potongan diskon. Oke, jadi misalkan kalau harga bajunya X, kemudian didiskon 20%, dikurangi 20%, maka dia membayar 32.000 gitu maksudnya ya. Nah, jadi gini. Perhatikan, diskonnya tuh berapa? 20% kan. Kalau saya gambar dulu deh gini. Kalau ini 100% tanpa diskon, ini kita misalkan harganya X ya, kemudian mendapat potongan 20. Nah, kita nggak tahu 20-nya berapa. Kemudian kita juga gini. Ini kan 100% ya. Dapat potongan 20%. Berarti harga yang dibayarkan oleh Andi berapa persen? Berapa ya? Ayo
80%. Ya, ya gak? Iyalah. Nah, katanya 80% ini 80% dari apa? Coba. 80% dari harga asalnya. Lihat. Ya, ini. Harga ke asal tuh harga ketika dia 100%. Harga X sebelum diskon. Itu katanya, ya lihat berapa? Berapa tadi harganya? Oke, 32.000. Ya. Oke. Jadi sebetulnya teman-teman, berarti gini, dapat kita tulis 80 per 100 ya, dari X ya. 80% dari harga sebelum diskon tadi ketika masih 100% nih, itu sama dengan 32.000 ya. Oke, kalau udah gini kayak gimana? Kita coret, Hajar, coret. Jadi gimana? 8x ya sama dengan 32.000. Ini kali silang ya, tambah satu nolnya. Kali silang ke sini. Berarti x sama dengan 32.000 per 8 sama dengan, aduh susah ini. Oke. Ini gimana? Gimana teman-teman? Hajar ya, ini hajar 32 dibagi 8, 4 kali tambah nolnya 3 jadi 4 ribu. Oke, gini. 4.000. Bukan. Gimana ceritanya 4.000? Ini nolnya kurang satu. Nah, ini kurang nolnya satu. Gitu aja. Jadi 40.000. Nah, jadi harga mula-mulanya ketika dia 100%, harga mula-mulanya atau si X-nya itu 40.000. Kemudian dapat potongan 20% ya. Potongan 20%-nya ini 8.000 karena udah diketahui tadi. Kemudian 80%-nya itu adalah 32.000. Oke, jadi jawabannya berapa tadi? Ini 40.000. Selesai ya. Terima kasih teman-teman. Pokoknya tetap semangat belajar, latihan ya. Ini ilmu yang dalam kehidupan sehari-hari sangat berguna sekali. Jadi sangat sayang kalau antum nggak menguasai ilmu-ilmu dasar kayak gini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.